Hi everyone, welcome back to my channel. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik dan tidak kekurangan apapun. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah kasus yang terjadi beberapa tahun silam di negara tetangga kita, Filipina. Tanpa banyak basa-basi, mari kita langsung saja ke pokok pembahasan video ini. Kasus hari ini membawa kita ke Manila, ibu kota negara Filipina yang terletak di sebelah timur Teluk Manila. Kota dengan jumlah penduduk sekitar 12 juta jiwa ini merupakan salah satu kota terpadat dan terbesar di negara Filipina. Tidak berlebihan bila kota Manila adalah pusat ekonomi, budaya, pendidikan, dan rekreasi bagi rakyat Filipina. Seperti kota metropolitan pada umumnya, Kota Manila juga menawarkan banyak pilihan hiburan malam yang selalu ramai dengan pengunjung. Salah satunya adalah sebuah tempat hiburan yang bernama Resort World Manila. Berdiri sejak tahun 2009, Resort World Manila merupakan sebuah tempat hiburan strategis karena letaknya yang sangat dekat dengan Bandara Internasional Ninoy Aquino. Resort ini juga memiliki fasilitas yang lengkap karena terdapat hotel, kasino, bioskop, bar, klub malam, dan berbagai restoran. Salah satu pengunjung setia Resort World Manila adalah seorang pria yang bernama Jesse Javier Carlos, berusia 42 tahun. Jesse sudah menikah dan istrinya bernama Jane Carlos. Mereka tinggal di sebuah rumah berlantai 2 dekat Jalan Felix Hertas nomor 1663 bersama ketiga anak mereka. Keluarga Carlos digambarkan sebagai keluarga yang ramah, santun, dan baik dengan tetangga sekitar rumah. Jesse Carlos tumbuh dan besar dari keluarga yang miskin. Ayahnya, Fernando Carlos, tidak memiliki pekerjaan tetap, dan ibunya, Theodora Carlos, harus menjual makanan di pinggir jalan untuk biaya hidup keluarga dan agar Jesse dapat terus bersekolah. Kondisi keuangan mereka yang memprihatinkan menyebabkan keluarga mereka harus pindah dari satu rumah kontrakan ke rumah kontrakan yang lain. Setelah lulus bangku sekolah, Jesse mulai bekerja serabutan untuk membantu ekonomi keluarganya, sampai akhirnya dia berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai petugas pajak di lingkungan Departemen Keuangan Filipina. Perlahan tapi pasti, kehidupan keluarga Jesse mulai berubah dan dia memiliki uang untuk menikahi Jane yang merupakan kekasihnya sejak bangku SMA. Antara tahun 2000 sampai tahun 2010, Jesse sanggup membeli rumah dan beberapa kendaraan yang selalu diparkir depan rumah. Mereka bahkan mempekerjakan seorang sopir pribadi untuk keperluan anak-anaknya pergi dan pulang dari sekolah. Pada saat perayaan Natal, Jesse bahkan sering memberikan hadiah uang ratusan ribu rupiah untuk para kerabat dan tetangga sekitar. Pemerintah Filipina yang sedang berupaya memberantas korupsi mewajibkan pegawai negeri seperti Jesse menyampaikan laporan hasil kekayaan mereka kepada pemerintah. Di dalam laporan hasil kekayaan yang disampaikan, Jesse mencantumkan nilai harta yang dimilikinya berjumlah sekitar 9 juta peso atau sekitar 2,6 miliar rupiah. Sedangkan sebagai pegawai negeri, gajinya hanya sebesar 15.000 peso atau sekitar 4,3 juta rupiah per bulan. Pada tahun 2014, setelah tidak dapat menjelaskan perbedaan besar antara nilai harta yang dilaporkan dengan penghasilan resminya dalam laporan hasil kekayaan yang disampaikan, Jesse akhirnya diberhentikan dari pekerjaannya di Departemen Keuangan Filipina. Akibat pemecatan itu, Jesse harus kehilangan uang pensiunnya. Dia juga dilarang untuk bekerja di sektor pelayanan publik atau departemen pemerintah lainnya. Saat itulah segalanya mulai berubah untuk keluarga Jesse Carlos. Mobil mereka satu demi satu mulai menghilang dan supir pribadi mereka juga sudah tidak dipekerjakan lagi. Beberapa tetangga bahkan mengabarkan Jesse dan Jane sempat ingin menjual rumah mereka. Selain orang-orang terdekat, tidak banyak orang yang tahu bagaimana cara Jesse menghasilkan uang di luar gaji resminya. Jesse Carlos ternyata adalah seorang penjudi akut. Salah satu tetangganya mengatakan
bahwa Jesse mulai berjudi sejak kecil, dari bermain karakrus di pinggir jalan dengan anak-anak lain sampai dengan taruhan sabung ayam. Setelah dewasa dan bekerja, Jesse mulai mengenal judi kasino. Menurut beberapa temannya, Jesse bertaruh minimal 40.000 peso atau sekitar 10 juta rupiah setiap kali berjudi. Untuk mendanai kebiasaan berjudi, Jesse Carlos bahkan harus menjual harta bendanya dan berhutang sana-sini. Dia dikabarkan memiliki utang sekitar 4 juta peso atau sekitar 1 miliar rupiah dan telah dilarang masuk ke beberapa kasino di kota Manila atas permintaan keluarganya. Singkat cerita, kejadian yang akan kita bahas di video ini berawal pada tanggal 1 Juni 2017, yaitu sekitar pukul 9 malam. 3 orang pria sedang berada di dalam mobil BMW warna abu-abu. Pria yang sedang mengemudikan mobil BMW itu bernama Elmer Mitra Junior, berprofesi sebagai pengacara dan bekerja di sebuah perusahaan konstruksi nasional Filipina. Orang yang duduk di bangku penumpang depan adalah Alvin Crusin, seorang pengusaha kasino yang merupakan mantan pensiunan polisi. Duduk di bangku penumpang belakang adalah Jesse Javier Carlos. Mereka bertiga saat itu sedang terlibat dalam percakapan. Walaupun tidak seorang pun tahu pasti apa yang sedang mereka bicarakan, tetapi orang-orang berspekulasi bahwa Elmer dan Alvin mendesak Jesse untuk berhenti berjudi dan melunasi hutang-hutangnya. Percakapan di antara mereka kemudian dengan cepat menyulut jadi pertengkaran. Tepat sebelum pukul 10 malam, ketika mobil BMW itu belok ke arah Perez Street, Jesse mengeluarkan senpi yang dibawanya dan terdengar beberapa kali suara tembakan dari sebelum mobil itu menabrak tiang dan terbalik di tengah jalan. Setelah beberapa saat hening, Jesse Carlos terlihat merangkak keluar dari kursi belakang dan berjalan dalam keadaan pincang menjauh dari mobil yang terbalik itu. Tidak lama kemudian, pihak kepolisian tiba dan memeriksa tempat kejadian perkara. Di dalam mobil yang terbalik itu, mereka menemukan sebuah senpi 9 mm dan beberapa selongsong peluru di dalam mobil. Elmer Mitra Junior dan Alvin Crusin ditemukan sudah tidak bernyawa akibat luka tembak di bagian kepala. Saat petugas polisi Manila sedang menangani kasus ini, tepat sebelum pukul 11 malam, Jesse Carlos kembali ke rumah. Dia berganti pakaian dan meninggalkan rumahnya lagi dan pergi ke Resort World Manila. Pada pukul 11:19 malam, Jesse terlihat di pom bensin dekat rumahnya, di mana dia membeli 3 liter bensin. Kemudian pada pukul 00:07 pagi, Jesse tiba di komplek hiburan Resort World Manila dengan menumpang sebuah taksi. Jesse mengenakan pakaian hitam polos dan membawa sebuah tas besar. Dia keluar dari taksi, berjalan dengan sedikit pincang memasuki bangunan kasino. Setelah melewati lobi depan, Jesse masuk ke dalam lift dengan 2 orang wanita dan menuju ke lantai 2. Saat keluar dari lift, Jesse langsung mengenakan topeng dan rompi amunisi. Dia segera berjalan ke dalam kasino, tidak melewati pintu metal detektor. Jesse berjalan terus, tidak menghiraukan seorang petugas keamanan wanita yang mengejarnya. Dia kemudian mengeluarkan sebuah senpi otomatis dari dalam tas yang dia bawa dan mulai melontarkan peluru ke arah langit-langit ruangan. Beberapa orang yang melihat kejadian dan mendengar suara tembakan langsung berlari keluar menyelamatkan diri mereka. Petugas keamanan wanita yang tadi coba menghentikan Jesse segera memberitahu rekan-rekan petugas keamanan yang lainnya. Mereka segera menerapkan situasi darurat dan berusaha mengevakuasi lebih dari 12.000 orang pengunjung, termasuk karyawan, untuk keluar dari gedung itu. Banyak orang berdesakan di pintu keluar. Beberapa bahkan melompat keluar dari jendela. Sebagian orang yang tidak mau berdesakan lari keluar, kemudian berusaha menyembunyikan diri dengan cara masuk ke dalam kamar VIP atau kamar kecil dan mengunci ruangan dari dalam. Kepanikan semakin bertambah ketika beberapa tamu yang lari keluar meneriakkan kata-kata teroris. Suara teriakan dan kondisi orang yang berlari sana-sini menyebabkan kepanikan di mana-mana.
Setelah tiba di ruang kasino, Jesse mulai menuangkan bensin dan membakar meja judi di depannya. Dia kemudian melemparkan sebuah tas yang penuh amunisi di atas meja itu. Amunisi yang terbakar menyebabkan bunyi letusan peluru berkali-kali. Hal ini menyebabkan banyak orang mengira pelaku penyerangan kemungkinan lebih dari satu orang. Sekitar pukul 00:18 pagi, Jesse menuju ke ruang berangkas dan masuk ke ruangan yang dipenuhi oleh chips kasino yang bernilai jutaan peso. Karena tidak berhasil menemukan uang tunai, Jesse kemudian mengambil chips kasino bernilai 113 juta peso atau sekitar 30 miliar rupiah dan memasukkannya ke dalam tas besar yang dia bawa. Para petugas polisi segera mendatangi lokasi kasino setelah mendapatkan laporan dari banyak warga. Beberapa kendaraan pemadam kebakaran juga sudah tiba di lokasi karena kebakaran di lantai 2 semakin lama semakin besar. Pada pukul 1:30 pagi, para petugas keamanan gedung dan polisi bersenjata masuk ke dalam resort untuk mencari pelaku penembakan yang belum diketahui jumlahnya. Ketakutan semakin menyebar dengan cepat dan tidak lama kemudian, akses menuju gerbang utama terminal di Bandara Nasional Ninoy Aquino ditutup untuk mengantisipasi serangan pada fasilitas vital negara. Setelah mengambil chips kasino, Jesse Carlos terlihat berjalan tanpa arah, seperti tidak tahu jalan keluar atau bingung dengan apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Saat dia berjalan ke arah tangga darurat, seorang petugas keamanan melihatnya dari balik pintu. Jesse yang terluka kemudian menutup pintu tangga darurat dan perlahan naik ke atas untuk menuju Hotel Maxims yang merupakan bagian dari Resort World Manila. Setelah berada di lorong hotel, Jesse berusaha memasuki kamar hotel nomor 510. Setelah masuk, Jesse kemudian keluar membawa beberapa handuk kamar mandi dan membakarnya di lorong kamar hotel itu. Setelah asap api semakin besar, Jesse kembali masuk ke kamar hotel nomor 510. Sekitar pukul 1:45 pagi, para petugas polisi dan keamanan hotel dengan hati-hati memasuki lorong Hotel Maxims. Setelah mereka yakin bahwa si pelaku kemungkinan berada di dalam kamar hotel nomor 510, mereka kemudian mendobrak masuk ke dalam kamar dan melihat sebuah pemandangan yang mengerikan. Jesse Javier Carlos ditemukan terbaring di ranjang dalam keadaan sudah meninggal dunia dan jasadnya sudah sulit untuk dikenali. Jesse Carlos diduga telah menyalakan api di atas ranjang tempat dia berbaring sebelum akhirnya mengambil nyawanya sendiri dengan senpi yang dia bawa. Akan tetapi, semua ini hanya awal dari tragedi yang akan terjadi. Semakin lama, api semakin membesar dan asap yang ditimbulkan juga semakin tebal. Orang-orang yang masih belum keluar dari gedung dan bersembunyi dalam beberapa ruangan terperangkap oleh api dan asap yang semakin membesar. Mereka berusaha bertahan hidup karena orang-orang yang mereka cintai sedang menunggu di luar. Hindi namin alam kung nasan yung anak namin. Wala kanina alas 12:30 kayo. Hindi pa namin alam. Asap api semakin lama semakin membesar. Keadaan ini membuat orang-orang kesulitan bernafas. Mereka akhirnya menarik nafas terakhir sambil mengingat orang-orang yang mereka cintai untuk terakhir kali. Setelah ancaman sudah dipastikan tidak ada, para petugas pemadam kebakaran masuk ke dalam gedung untuk menyelamatkan orang-orang yang masih berada di dalam gedung. Akan tetapi sudah terlambat. 37 orang harus kehilangan nyawa mereka malam itu. Mereka semua meninggal karena kehabisan nafas. Lebih dari 70 orang dikabarkan menderita luka-luka saat berdesak-desakan keluar dari gedung itu. Overnight that a brazen attack on a casino in the Philippines killed at least 37 people.
A heavily armed gunman opened fire inside and set gaming tables on fire. More than 7. Pada keesokan harinya, kasus yang terjadi di Resort World Manila menggemparkan rakyat Filipina dan mendapatkan perhatian luas dunia internasional. Investigasi atas kasus ini kemudian segera dimulai. Segera setelah insiden itu, Direktur Jenderal Polisi Nasional Filipina, Ronald de la Rosa mengeluarkan pernyataan di mana dia menyatakan bahwa serangan itu dilakukan oleh seorang warga sipil dengan motif perampokan dan bukan serangan teroris. Setelah hasil otopsi dilakukan, identitas pelaku akhirnya terungkap. Si pelaku tidak lain dan tidak bukan adalah Jesse Javier Carlos yang merupakan salah satu pelanggan setia di sana. Pihak kepolisian kemudian memastikan bahwa Jesse Carlos adalah pelaku yang bertanggung jawab atas meninggalnya dua pria di dalam mobil BMW, Elmer Mitra Junior dan Alvin Krusin. Hasil pemeriksaan tim gabungan dari pemerintah menyatakan bahwa Resort World Manila lalai dalam menjaga keamanan gedung dengan baik. Beberapa anggota personil keamanan dikabarkan tidak berada di lokasi saat kejadian. Seperti yang terlihat di rekaman CCTV, saat Jesse memasuki ruangan kasino, hanya terdapat satu petugas wanita yang menghalanginya masuk. Pihak manajemen Resort World Manila kemudian memutuskan memberikan santunan sebesar 1 juta peso atau hampir setara 300 juta rupiah kepada pihak keluarga korban yang meninggal dalam serangan itu. Meskipun pihak kepolisian mengatakan perampokan adalah motif utama dari aksi tersebut, tapi kita tidak akan pernah tahu pasti motif yang sebenarnya. Menurut salah satu sepupunya, Jesse Carlos memang sedang dalam keadaan tertekan dan ingin mengakhiri hidupnya pada malam itu. Dia tidak benar-benar ingin merampok atau melukai siapapun. Jesse hanya marah kepada dirinya sendiri dan menyalahkan pihak kasino yang telah menghancurkan dirinya. Jesse juga ingin memberikan peringatan bagi orang-orang agar jangan terjerumus dalam perjudian seperti yang terjadi padanya. Dalam sebuah siaran pers, Theodora Carlos, ibu dari Jesse Carlos, mengaku sangat terkejut dengan apa yang anaknya telah lakukan. Sambil menangis, Theodora meminta maaf kepada semua orang atas apa yang telah terjadi. Oke everyone, sampai di sini dulu cerita mengenai peristiwa tragis yang terjadi di negara tetangga kita Filipina. Semoga kalian suka dengan video yang dibawakan, and see you on the next one.